belakang, hari ini kita akan membahas mengenai cultural tourism itu apa. Kemudian mungkin teman-teman yang sudah membaca juga melihat atau dari apa yang kita sudah pelajari di semester lalu gitu ya, bahwa yang namanya cultural tourism itu tidak hanya yang tangible tapi juga intangible. Nanti mungkin teman-teman yang akan presentasi bisa menjelaskan sebenarnya apa sih bedanya antara yang tangible dengan intangible, terus bagaimana perkembangan dari cultural tourism itu sendiri gitu secara historis seperti apa sih sampai pada akhirnya sekarang orang-orang atau scholar maupun wisatawan maupun UNWTO gitu misalnya, mereka berpikir bahwa tidak lagi yang namanya culture itu hanya yang tangible, tapi harus memasukkan unsur intangible gitu. Nanti kalau ada teman-teman yang masih bingung terkait apa sih sebenarnya intangible, contohnya seperti apa, mungkin teman-teman yang presentasi akan menjelaskan dengan lebih rinci gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya, silahkan diajukan. Nanti mungkin di bagian akhir saya akan menyimpulkan sedikit gitu apa sih inti dari pertemuan hari ini. Silahkan teman-teman yang akan presentasi, siapa? Nomor 2 Bapak saya dulu. Kelompok 2 dulu ya sih? Kelompok 9 juga coba. Kelompok 2 deh. Tommy gak mau kalah, lo bilang saya dulu. Oke, jurusan ketiga kita kasih kesempatan buat laki-laki dulu ya, nanti kita dibilang perempuan terus semua duluan gitu. Jadi kita kasih kesempatan Fahmi supaya mendapatkan, dia sepertinya bersemangat sekali di pagi ini untuk menjelaskan apa sih cultural tourism. Silakan Fahmi dan teman-teman. Tidak, mohon lapangan hatinya ya mendengarkan Fahmi dulu. Silakan Fahmi dan teman-teman. Terima kasih Mbak Runa. Sama-sama. Sudah terlihat. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perspektif budaya, yaitu budaya material dan budaya material. Di kelompok 9 ini saya sebagai moderator dan teman-teman saya ada Minati Sekarang Ibrahimawati, Gazela Adi Wulandari, dan Fatimah Nurul Aliza. Sebelumnya kita main game keluar ya, ayo kita scan QR dulu. Kalau tidak bisa scan QR, kami menyediakan link di kolom chat box. Tidak banyak, cepat-cepat mengisi. Gampang nggak? Baru 8 orang dari 5 menit. Ya. Posisi teratas masih dengan benda dan tidak benda.
Baik, karena sudah hampir 2 menit, jadi posisi teratas ada benda yang benar-benar teman-teman sekalian. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, bahkan selanjutnya, apa sih pengertian dari pariwisata budaya itu sendiri? Jenis kegiatan pariwisata di mana motivasi adalah untuk belajar, menemukan, konsumsi budaya berwujud di suatu daerah dan wisata, atau atraksi ini berhubungan dengan seperangkat ciri khas material, spiritual, dan emosional dari suatu masyarakat yang memiliki seni dan arsitektur, warisan sejarah dan budaya, warisan kuliner, musik, dan budaya hidup dan nilai sistem kebudayaan dan tradisi. Sejarah pariwisata budaya itu sendiri bisa kita jabarkan seperti pariwisata budaya datang pasca Perang Dunia Kedua untuk memulihkan kembali budaya sekitar yang hancur akibat perang. Setelah Perang Kedua 80, mulai muncul jalanan internasional yang menetapkan wisata budaya karena tujuan merangsang ekonomi dan melestarikan wisata budaya fragmentasi menjadi seni, gastronomi, film, kreatif, dan 80% administrasi pariwisata nasional menunjukkan wisata budaya sebagai kebijakan mereka. Slide selanjutnya. Nah, kebudayaan berdasarkan wujud. Studi tentang budaya material dan non-material telah lama menjadi suatu objek penelitian. Bahkan oleh satu ahli, J.J. Huntington, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gagasan, kedua aktivitas atau kegiatan, yaitu terakhir artefak atau karya-karya yang kecil. Selanjutnya saya serahkan. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Miranti sebelumnya, berdasarkan ketiga wujud tersebut, kebudayaan dapat digolongkan menjadi 2 komponen utama, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Nah, kebudayaan material itu sendiri adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Contoh kebudayaan material ini adalah barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, dan benda-benda lain yang nyata dan kasat mata. Ada juga kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, dongeng, cerita rakyat, lagu, atau tarian tradisional. Selanjutnya. Ada juga nih contoh konkretnya. Contoh konkret budaya material seperti cerita rakyat asal-usul Surabaya, tradisional Molontalo dari Gorontalo, dan ritual Mokad dari Madura. Selanjutnya. Ada juga nih contoh konkret budaya materialnya seperti jasa transportasi wisata, jasa akomodasi, jasa pagelaran budaya, jasa rekreasi dan hiburan, dan jasa keuangan pariwisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa terlihat di
misalnya di layar kita kelompok kami mengambil salah satu studi kasus pada Secret Education yaitu Startup. Nah, kira-kira budaya material dari Starbucks itu apa sih? Bisa kita lihat ya, kalau di Starbucks itu pasti kayak ada merchandise yang dilihatin Starbucks itu ada cangkir, atau kayak brand terus ada perawatan gratis kopi serta kartu keanggotaan konsumen. Dan sedangkan budaya non materialnya sendiri itu bisa terlihat ketika adanya penggunaan bahasa Inggris sebagai nama untuk produk-produk dan kegiatan tentang kopi yang diselenggarakan oleh Starbucks. Lalu ada filosofi perusahaan Starbucks mengenai social responsibility, misi dan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan Starbucks, serta ada konsep pemikirannya. Nah, teman-teman diskusi bentar ini, kira-kira ada yang tahu nggak? Menurut kalian, apa hubungannya budaya material dengan suatu produk wisata? Kalau ada yang tahu, boleh langsung share ya. Mungkin ada yang mau rekan nggak apa-apa. Ya. Jadi aspek budaya material itu bisa sangat terkait dengan popularitas suatu produk wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Jadi kepemilikan budaya material di suatu usaha pariwisata itu bisa menjadi simbol yang memastikan itu ada maksud tertentunya itu. Istilah lainnya itu bisa menjadi sebuah branding yang menunjang prospek penjualan. Itu terasa gitu. Nah, diskusi lagi ya, kira-kira ada yang tahu nggak apa aja sih aspek material atau non-material pada suatu tradisi adat tradisional yang kaitannya dengan suatu sistem? Ini ada banyak bisa didiskusikan, mungkin ada yang tahu boleh share-nya. Saya ingin coba menjawab. Setahu saya aspek non material itu dari upacara pemakaman adatnya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Oke, benar ya. Jadi ada kegiatan upacara adat yang diselenggarakan oleh Ramu Solo ini. Dan sedangkan untuk aspek materialnya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa aja? Oke, mungkin masih belum pada belum semua kali ya. Jadi aspek materialnya itu ada komponen, ada gerbong, ada pakaian adat juga yang dipakai pada upacara tradisional ini. Dan aspek non material yang lainnya itu bisa memunculkan sebuah interaksi dan rasa gitu. Terus juga ada kegiatan wisata yang berfokus dengan tujuan itu meminimalisir perjalanan memang terkaitannya dengan suatu event tersebut. Terus slide selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya itu komponen budaya material dan non material dalam kaitan dengan itu bisa terus menunjang proses penjualan ya. Sehingga apabila suatu usaha pariwisata terus berkembang dengan baik, maka aspek kebudayaan memiliki nilai dan peran yang sangat penting. Bukan hanya sebagai benda mati, melainkan material yang dapat dimaknai sebagai unsur budaya yang menyiratkan simbol-simbol tertentu. Jadi keduanya saling menguatkan dan melengkapi antara satu sama lain. Sementara nilai warisan non material jelas dimanifestasikan melalui upaya konservasi dan restorasi. Warisan tak benda itu melibatkan proses pengalaman yang berbeda, yang seringkali dapat diterima dengan bentuk seperti dokumentasi, rekaman, dan publikasi untuk dicarikan dari warisan ini. Selanjutnya saya serahkan ke Pak. Baik, terima kasih Sila. Berikut referensi yang dapat kami sampaikan.
Nah, hidup berjalan tanpa tadi dia dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Runa. Kamu aja lah jadi moderator pagi-pagi. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih David ya tesnya. Ada yang mau nanya nggak terkait dengan apa yang disampaikan kelompok 9 ya? Tadi banyak contoh budaya materi dan non materi seperti apa gitu. Mungkin ada yang belum jelas. Silakan. Atau semua sudah paham nih karena sudah ambil 3 SKS terkait dengan manajemen warisan budaya. Ada yang mau tanya? Kalau yang tadi, saya mungkin yang nanya deh kalau nggak ada yang mau nanya. Saya tadi tertarik dengan gambar Starbucks. Itu sebenarnya apa sih maksudnya? Apakah dia menjelaskan hanya merepresentasikan sebagai bentuk budaya material atau sebenarnya itu juga bagian dari budaya non material? Dalam konteks seperti apa kalau misalnya itu dianggap sebagai budaya non material? Cukup jelas kan yang pertanyaannya? Oke. Ya. Gimana nih Pak moderator dan teman-teman? Mungkin ini pemahaman saya sendiri gitu ya. Jadi aspek budaya non materialnya dalam kaitannya dengan budaya wisata budaya itu apa? Mungkin menurut saya itu adalah kayak konsep pemikiran yang dipakai oleh Starbucks gitu. Logonya itu jelas kayak merepresentasikan bahwa ini itu Starbucks gitu. Dan mungkin kayak ngeliat logo ini itu pasti keingetnya ada Starbucks gitu. Tapi kalau untuk yang kayak lainnya itu mungkin bisa kayak filosofi perusahaan Starbucks sendiri kayak selalu menggunakan menu-menu pada bahasa Inggris gitu bentuknya kayak barang kali kayak di Starbucks itu ada menu yang menggunakan bahasa Indonesia palingan kayak tambah coklat ada tambah apa gitu. Lalu kayak ada misi sama nilai yang dianut dari Starbucks ini sendiri tuh kayak memang kaitannya itu khas sekali dengan kayak promosi Starbucks mengenai adanya pembukaan cabang-cabang sama kayak ada ini dikasih keanggotaan konsumen gitu. Mungkin teman-teman dari kementerian yang ingin menambahkan. Terima kasih Sheila ya untuk jawabannya. Ini kalau saya boleh menyimpulkan gitu dari jawabannya Sheila ini sebenarnya Starbucks itu punya value gitu yang berbeda. Nah ini yang bisa disebut sebagai materialnya gitu ya Sheila ya. Bahwa dia tidak hanya gambar tapi ini simbol punya makna kemudian menunjukkan bagaimana etos dari industri beverage yang dibangun gitu di Amerika kemudian ini disebarkan kemana-mana. Sebenarnya kalau dalam konteks yang lebih luas gitu apalagi terkait dengan pariwisata ini bisa dibilang sebagai everyday culture gitu. Everyday culture di mana orang-orang yang melakukan aktivitas pariwisata tuh seringkali mencari yang common dengan mereka yang dekat dengan mereka salah satunya Starbucks gitu. Jadi kalau misalnya saya pergi ke Belanda ya saya udah lebih cenderung akan pergi ke Starbucks dibandingkan dengan toko-toko kopi yang lain gitu. Jadi ini ada persepsi yang berhasil dibangun oleh Starbucks dengan bentuk budaya material dan non materialnya tadi gitu. Kalau materialnya kan mungkin kan minumannya, terus makanannya yang hanya ditawarkan di Starbucks, tapi ketika kita bicara non materialnya ternyata ada nilai-nilai yang saya ambil gitu dan saya terapkan ketika saya melakukan perjalanan di mana aja. Mungkin gitu kali ya, Sheila ya maksudnya ya. Makasih Luna atas penunjukan jawabannya. Terima kasih Sheila. Ada yang lain nggak? Ada pertanyaan yang lain nggak teman-teman?
Sudah ada pertanyaannya? Oh, Helena, silakan Helena. Baik, saya izin bertanya ya, kelompoknya Fahmi. Tadi kan di kesimpulan itu sepertinya kalau nggak salah dijelaskan budaya Tenjibu sama Tenjibu itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menaikkan suatu penjualan produk wisata. Nah, berarti di situ ada sebuah konsep komersialisasi budaya kan. Nah, sedangkan di sisi lain tadi juga dijelaskan bahwa harus ada konservasi dalam budaya Tenjibu dan Tenjibu itu sendiri. Lalu gimana sih caranya agar konservasi budaya tersebut itu tetap tercapai walaupun di sisi lainnya itu ada komersialisasi budaya? Terima kasih. Sebelumnya mungkin pertanyaan langsung dulu ya, kayak mau dengerin pertanyaan yang lainnya dulu, boleh Iswan? Sebenarnya saya ingin sedikit berpendapat untuk pertanyaan Helena tadi, apa diizinkan? Oh, boleh, diizinkan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai bagaimana sih kiranya tetap ada komersialisasi budaya namun tidak melupakan konservasinya ya kan. Sebenarnya ini ada sedikit kaitannya dengan materi kelompok yang akan disampaikan oleh kelompok saya minggu depan di materi komodifikasi budaya. Mohon maaf saya baru baca sedikit. Itu saya temukan ada di ini tuh riset yang dilakukan oleh tim PKM RSH UGM, itu judulnya itu Sababani. Itu tuh konsep yang dimana merubah bahwa mereka itu dikunjungi, jadi bukan wisatawan yang datang itu harus menaati peraturan yang ada di sana, harus mereka yang harus mempelajari apa-apa yang ada di sana, bukan dari masyarakat Baduinya yang menyediakan atraksi untuk memenuhi kepuasan dari wisatawan, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, tapi wisatawan yang harus menyesuaikan dengan mereka. Saya nggak bisa cerita banyak soalnya baru baca sedikit. Terima kasih. Baik, Iswan, mungkin boleh gantian tadi katanya mau ngomong. Silahkan. Makasih Sheila. Jadi kalau menurut aku suatu wilayah yang punya kebudayaan itu gimana ya, harus kalau mau dijadiin suatu destinasi wisata itu harus diteliti dulu, harus dicari tahu dulu potensinya tuh apa aja, dan kalau misalkan udah diteliti, udah dicari tahu gitu, mereka harus netapin bentuk pariwisata yang tepat tuh kayak gimana. Jangan misalkan orang-orang suatu instansi gitu atau stakeholder kita nemu wilayah dengan budaya yang menarik untuk dijadikan tempat wisata, tapi mereka nggak mengadakan penelitian dulu, mereka langsung mengkomersialkan aja gitu tanpa ada penelitian itu tadi, dan malah jadinya mungkin mass tourism atau overcrowding gitu. Jadi semuanya tuh harus ditata dulu dari awal, cocoknya
di potensinya kayak apa, apakah dia cocoknya di ekoturism atau slow-tourism kayak gitu. Terus di jurnal yang aku baca, kebetulan aku sekelompok sama Iswan, itu suatu budaya kalau udah dikomersialkan itu mustahil buat jadi sepenuhnya autentik. Jadi kayak kalau misalkan mau bikin itu sebagai pariwisata, ya itu tadi harus benar-benar dari awal dibentuk konsepnya, dan pas menjalankan konsep-konsep itu tuh harus konsisten gitu demi menjaga keautentikannya itu dari aku. Makasih. Terima kasih kalian atas tanggapannya juga. Mungkin dari saya sendiri mau kayak menjawab pertanyaan kalian gitu terkait tanggapan dari Iswan sama dosen yang sangat membantu. Jadi mungkin kenapa komersialisasi budaya itu ada kalau misalkan dari itu adanya kayak upaya konservasi dan eksplorasi. Ini menurut pemahaman saya itu bahwa sebenarnya yang kata dosen tadi, sebelum sebuah destinasi budaya itu dijadikan sebuah pariwisata harus dicari dulu, diteliti dulu mengenai apa aja sih potensi wisata budaya yang ada, sehingga itu presentasi wisatanya itu juga jelas untuk wisatawan, dan perencanaan manajemen pengelolaannya serta kayak upaya-upaya yang dilakukan pada manajemen untuk menerapkan pada masyarakat itu memang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kayak adanya konflik sosial yang terjadi. Sehingga kalau misalkan diterima dengan baik oleh masyarakat itu, maka destinasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi kayak terus kalau misalkan dalam kaitannya dengan kenapa itu kayak mungkin benar kata Isun tadi, mungkin wisatawan itu harus kayak menyesuaikan gitu apa aja bentuk wisata budaya yang ditawarkan oleh daerah. Jadi kalau misalkan wisata budayanya itu cocok untuk suatu untuk wisatawan tersebut, ya wisatawan itu datang ke situ. Tapi kalau misalkan nggak cocok, ya mungkin sebaiknya itu jangan datang gitu, karena memang pengelolaan yang begitu juga harus bisa dilakukan agar tidak terjadi kayak kompetisi. Untuk kelompok anggota kelompok saya ada yang mau menambahkan. Gimana Helena? Kira-kira sudah cukup memuaskan belum jawaban dari teman-teman untuk pertanyaan yang Helena ajukan? Sudah cukup, teman-teman. Terima kasih buat kelompoknya Fahmi sama teman-teman yang bersedia membantu menjawab. Masih ada pertanyaan lain nggak dari teman-teman atau kelompoknya Sheila? Fatima, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita apresiasi dulu ya. Terima kasih untuk presentasinya. Kelompok berikutnya silahkan. Tadi kelompok berikutnya harus Permisi, saya izin screen. Ayo silahkan Maria. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Iya, suara saya udah kedengaran belum ya? Sudah tidak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Rena, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami ada Maria Sianibok, ada Yokarinda Sidang, ada Regina Rahma, dan Devi Punya Akuti. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan hasil diskusi
diketahui mengenai pemanfaatan budaya material dan non material untuk pariwisata. Pertama, kami akan bahas pengertian budaya material dan budaya non material. Jadi budaya itu dapat diklasifikasikan menjadi budaya material dan non material. Budaya material dapat didefinisikan sebagai objek yang berwujud, artinya berwujud fisik yang dapat diraba, dilihat, nyata, dan konkret. Budaya material menekankan bagaimana hal-hal yang nampaknya tidak bernyawa dalam lingkungan bertindak atas manusia dan ditindaklanjuti oleh manusia untuk tujuan menjalankan fungsi sosial, mengatur hubungan sosial, dan memberi makna simbolis pada aktivitas manusia. Berbeda dengan budaya material, budaya non-material bersifat non-fisik atau non-bendawi. Budaya non-material diciptakan secara abstrak, lalu kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berikutnya contoh dari budaya material di antaranya ada pakaian adat, kemudian ada kerajinan, rumah adat, dan peralatan sehari-hari. Sedangkan contoh dari kebudayaan non-material misalnya ada tradisi, tarian, bahasa, keyakinan, dongeng, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Berikutnya, kaitan budaya dengan identitas dan juga etnisitas sangat erat. Hal ini yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok individu dari kelompok lain. Oleh karena itu, budaya yang terdiri dari materi dan non-materi dari setiap kelompok sangatlah berbeda, sehingga bisa menjadi sebuah atraksi wisata. Jadi sebetulnya banyak orang yang mulai perjalanan wisata budaya. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah mulai membuat wisata budaya untuk memulihkan ekonomi. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, minat pada wisata budaya ini meningkat yang disebabkan oleh heritage boom atau wisata budaya. Lalu selanjutnya, menurut Pusat, wisata budaya merupakan wisata yang baik karena bisa meningkatkan wisatawan internasional dan domestik sehingga mendongkrak ekonomi dan juga pelestarian budaya. Wisata budaya ini terus berkembang dan memunculkan segmen-segmen lain seperti wisata kuliner, wisata warisan budaya, wisata seni, wisata film, wisata kreatif, dan lain. Wisata budaya sendiri memiliki dua pendekatan dalam definisinya. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menekankan pada jenis objek yang menjadi daya tarik wisata. Dalam pendekatan ini, budaya dianggap sebagai mempertimbangkan objek yang menarik bagi wisatawan sebagai budaya material dan non-material. Pendekatan yang kedua, pendekatan konseptual. Pendekatan ini lebih melihat pariwisata budaya dari perspektif kualitas dengan menganalisis, mempelajari pengalaman dan hubungan antara wisatawan dengan tempat dan budaya yang disediakan di wisata budaya. Pada pendekatan ini juga mendiskusikan motivasi wisatawan terkait dengan kegiatan wisata budaya. Definisi konseptual pariwisata budaya menerangkan bahwa penelitian lebih lanjut harus dilihat sebagai proses atau gaya hidup menghindari gagasan budaya sebagai produk budaya. Semakin menunjukkan minat wisatawan dalam memahami gaya hidup atau istiadat, norma dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada peran penting wisata budaya. Yang pertama di bidang ekonomi. Kunjungan turis dalam melakukan wisata budaya mampu menambah pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Wisata budaya yang dapat menarik perhatian turis tentu memberikan impact yang cukup besar melalui budaya material ataupun non-material yang ditawarkan oleh masyarakat lokal. Kemudian yang kedua yaitu berperan sebagai pelestarian budaya. Kepuasan dan rasa ingin berkunjung kembali menjadikan masyarakat lokal melakukan pelestarian budaya. Semakin banyak turis yang berkunjung, akan semakin antusias masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian budaya yang telah mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi turis. Kemudian yang ketiga, wisata budaya berperan sebagai media pertukaran budaya. Terjalin interaksi budaya secara langsung dari masyarakat lokal dengan turis.
Hal tersebut adalah salah satu bentuk dari pertukaran budaya tingkat individu yang berkaitan dengan komunikasi dan kontak sosial. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Yang kemudian adanya dampak positif wisata budaya. Yang pertama yaitu sebagai upaya pelestarian budaya untuk menjaga budaya agar tidak punah dan tetap ada hingga generasi selanjutnya. Yang kedua, munculnya inovasi dan kreativitas budaya yang menjadikan budaya lebih maju dan dinilai tinggi dalam budaya sendiri. Lalu yang ketiga, adanya akulturasi budaya, yaitu terjadinya tukar-menukar kebudayaan antara masyarakat lokal dengan wisatawan. Yang keempat, membantu mempromosikan budaya ke masyarakat luar agar budaya lokal lebih dikenal oleh wisatawan luar atau wisatawan asing. Lalu yang kelima, meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari para turis, karena biasanya kan harga tiket antara turis dengan masyarakat lokal berbeda. Biasanya harga tiket untuk para turis kan lebih mahal. Lalu kemudian yang keenam, mendorong revitalisasi budaya seperti upaya menggalakkan kembali budaya yang hampir punah. Lalu ada dampak negatif budaya. Yang pertama, tereksploitasinya budaya secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan pengklaiman budaya lokal oleh pihak luar. Lalu yang kedua, adanya pengaruh globalisasi yang dapat mempengaruhi budaya. Ini dapat mempengaruhi keaslian dari budaya tersebut. Lalu yang ketiga, adanya komodifikasi budaya, yaitu tindakan yang menjadikan unsur-unsur budaya menjadi bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan sehingga menimbulkan modifikasi pada unsur budaya tersebut. Kemudian yang keempat, terjadinya bentrokan budaya. Lalu yang kelima, rusaknya budaya akibat pemeliharaan yang terbatas. Misalnya, itu kurangnya dana untuk pemeliharaan unsur budaya tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fidel. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh studi kasus Tanah Toraja terkait pemanfaatan budaya material maupun non-material dalam pariwisata. Tanah Toraja memiliki kekayaan budaya yang Tanah Toraja miliki yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Budaya material dan non-material yang dimiliki Tanah Toraja menawarkan estetika, nilai sejarah, dan keunikan sebagai unsur daya tariknya. Budaya material Tanah Toraja diantaranya ada rumah adat Tongkonan, kain tenun Toraja, dan replika patung tahu-tahu. Sedangkan untuk budaya non-material Tanah Toraja memiliki tradisi Rambu Solo dan replika. Yang pertama ada rumah adat Tongkonan. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Tongkonan memiliki ciri khas estetika tersendiri atau keunikan. Rumah adat ini berupa rumah panggung yang memiliki kolong di bagian bawah sebagai kandang kerbau. Keunikan yang dimiliki rumah ini ada di bagian atapnya, yaitu atap rumah yang menyerupai perahu terbalik. Filosofi dari bentuk atap tersebut adalah sebagai pengingat bahwa nenek moyang mereka merupakan pelaut. Tatanan rumah dibuat berjajar menghadap ke utara sebagai pengingat bahwa leluhur mereka berasal dari utara, yaitu berasal dari Yunan, Teluk Tongxin, China. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat tinggal, sarana kegiatan sosial, dan berbagai aktivitas masyarakat lokal lainnya. Maka rumah adat Tongkonan sebagai objek budaya material terus menjalankan fungsi sosial. Tanah Toraja juga memiliki kain tenun yang terkenal. Kain tenun tersebut dikenal dengan sebutan tenun Toraja. Tenun Toraja memberi makna simbolis, yakni kain tenun ini difungsikan sebagai tanda kasih terhadap sanak keluarga yang meninggal. Kain tenun bermotif khas Tongkonan sebagai lambang semangat acara Rambu Solo. Tenun Toraja sangat terkenal hingga mendatangkan permintaan yang cukup tinggi. Kain tenun ini memiliki banyak sekali peminat. Adanya tenun Toraja ini menjadi media promosi Tanah Toraja sebagai destinasi pariwisata. Selain tenun Toraja, Tanah Toraja juga memiliki patung kayu bernama tahu-tahu. Tahu-tahu berupa kayu yang dipahat sebagai replika orang yang sudah meninggal. Replika tersebut dibuat semirip mungkin dengan jenazah semasa hidupnya. Mulai dari pakaian, perhiasan, hingga pusaka pun dibuat semirip mungkin. Tujuan dari dibuatnya replika tahu-tahu ini adalah untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Selain itu,
tahu-tahu juga diyakini sebagai penjelmaan roh orang yang sudah tinggal. Baik rumah adat Tongkonan, Tenun Toraja maupun tahu-tahu memiliki keunikannya sedikit. Keunikan tersebut terletak pada wujud maupun nilai filosofi yang dikandungnya. Karenanya, ketiga objek tersebut mengandung nilai-nilai maupun aspek yang dapat menjadikannya budaya material. Kemudian daya tarik yang ditawarkan mampu menarik minat wisatawan. Media budaya material dapat menjadi media promosi Tanah Toraja sebagai destinasi wisata. Kemudian mengenai pemanfaatan budaya dan material di Tanah Toraja akan disampaikan oleh Maria Sia. Yang berikutnya ada selain budaya material, Tanah Toraja juga terkenal dengan budaya non materialnya. Budaya non material yang paling terkenal dari Tanah Toraja adalah Rambu Solo. Rambu Solo ini membuat banyak wisatawan yang datang ke Tanah Toraja untuk melihat upacara ini. Rambu Solo merupakan upacara adat yang merupakan penghormatan untuk orang yang sudah meninggal, untuk tujuan untuk mengantar arwah yang sudah untuk mengantar arwah ke peristirahatan. Upacara ini terdiri dari rantai atau prosesi pemakaman dan juga pertunjukan seni. Upacara ini merupakan upacara besar yang betul-betul mahal karena memakan waktu yang lama hingga berkali-kali dan juga adanya penyembelihan kerbau dan domba. Besar kecil upacara Rambu Solo ini juga dipengaruhi oleh kedudukan atau status sosialnya. Selain Rambu Solo juga ada upacara adat lainnya yaitu Rambu Duka. Rambu Duka ini berbeda dari Rambu Solo. Upacara ini merupakan upacara syukuran. Upacara ini dilaksanakan pada saat acara-acara seperti upacara syukur, selesainya pembangunan rumah adat, pernikahan, selesai panen, upacara menolak bala, pengobatan fisik, dan upacara syukur lainnya. Proses upacara ini juga beragam tergantung upacara syukur apa yang dilakukan. Untuk slide selanjutnya yang dijelaskan oleh Nah, berikut adalah dampak positif dari adanya pariwisata di Tanah Toraja yang banyak memiliki wisata material maupun non-material. Yang pertama yaitu menambah investasi di Tanah Toraja. Yang kedua, terbentuknya lapangan kerja. Jadi sebelum adanya pariwisata, mayoritas masyarakat Tanah Toraja bekerja sebagai petani dan peternak. Akan tetapi dengan adanya pariwisata, masyarakat lokal kini beralih profesi mulai dari bekerja di restoran dan hotel, menjadi pemandu wisata, menjual pernak-pernik dan kuliner khas Tanah Toraja. Yang ketiga, pola pikir masyarakat semakin maju. Interaksi yang terjadi dengan turis mampu membuka pikiran masyarakat lokal sehingga memiliki pemikiran yang lebih maju. Kemudian yang keempat, pelestarian budaya dan kearifan lokal. Wisata budaya yang terjadi di Tanah Toraja dapat membantu menjaga pelestarian budaya karena mereka sadar bahwa budaya menjadi objek wisata. Yang kelima, pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Pembangunan yang telah terjadi di Tanah Toraja dapat memberikan kenyamanan untuk para wisatawan yang sebenarnya juga dapat digunakan oleh masyarakat lokal. Akses jalan di Tanah Toraja ini dapat dilewati dengan mudah. Hal ini juga membantu kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, budaya di Tanah Toraja menjadi semakin terkenal, bahkan bisa ke wisatawan mancanegara. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Devi. Dan kemudian adanya dampak negatif pariwisata di Tanah Toraja. Yang pertama, memicu kerusakan lingkungan. Misalnya, dapat menyebabkan polusi udara di Tanah Toraja yang disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang datang atau banyaknya sampah, rusaknya ekosistem, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya pengaruh gaya hidup yang kurang baik. Misalnya, gaya hidup wisatawan asing yang berbahaya seperti narkoba, keras, atau juga gaya hidup kepada selatan yang dapat mempengaruhi masyarakat Tanah Toraja dan kurang cocok untuk dipilih. Lalu yang ketiga, kepadatan dan kenyamanan tersebut. Lalu banyaknya wisatawan yang datang akan mengganggu kenyamanan wisatawan itu sendiri dan juga masyarakat di Tanah Toraja. Kemudian yang keempat, dapat memicu terjadinya kejahatan. Misalnya seperti seiring banyaknya wisatawan yang dapat memicu kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian, pemerasan, copetan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, adanya eksploitasi budaya.
Hal ini dapat mengeksploitasi budaya tanah Toraja hanya demi kepentingan ekonomi semata. Kemudian yang terakhir, adanya pembangunan yang berlebihan. Pembangunan yang tidak direncanakan yang biasanya terjadi akibat masyarakat mencari keuntungan sendiri di sektor wisata dengan tidak memperhatikan sanitasi dan kebersihan lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan serta merusak lingkungan. Oke, kemudian berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa sebagai masyarakat mancanegara atau masyarakat lokal harus selalu menjaga pelestarian budaya material maupun non-material di setiap destinasi wisata. Hal ini dikarenakan budaya tersebut dapat dijadikan alternatif ekonomi kreatif seperti pariwisata. Agar bisa menjadi wisata budaya yang berkelanjutan, masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peran budaya yang ada di sekitarnya. Kesadaran ini harus mencakup segala aspek budaya baik material maupun non-material. Meski banyak pengunjung wisatawan mancanegara, akan tetapi sangat penting bagi masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan budaya dan menjaga serta merawat budaya yang sudah budaya tersebut. Selain itu, masyarakat juga seharusnya bisa memanfaatkan budaya yang ada untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui sektor pariwisata. Berikut referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Adakah yang ingin berkomentar atau ingin bertanya? Baik, Asti silahkan. Baik, Fida, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Sudah. Saya mau bertanya, ini menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana agar tidak terjadi marginalisasi masyarakat lokal akibat dari adanya kegiatan pariwisata ketika diadakan promosi budaya untuk kegiatan pariwisata? Soalnya kan masyarakat Terus nanti videonya bisa termarginalisasi karena budaya. Pasti suaranya putus-putus, mungkin bisa diulangi. Terima kasih. Oke, baik. Menurut kelompok kalian, bagaimana agar tidak terjadi marginalisasi masyarakat lokal akibat adanya kegiatan pariwisata ketika diadakan promosi budaya untuk kegiatan pariwisata? Soalnya masyarakat lokal biasanya termarginalisasi kan karena gara-gara adanya aktivitas wisata, entah itu dari kehidupan sosialnya ataupun budayanya. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah, terima kasih Asri. Selanjutnya kami tampil dulu pertanyaannya. Kalian silahkan. Anda udah masuk belum ya suaranya? Sudah. Itu matanya yang bagian budaya material sama material. Nah kan kemarin juga sempat dibahas bahwa kalau misalnya budaya itu nggak bisa saklek kayak aslinya gitu. Nah buat yang budaya non material, teman-teman gimana cara melestarikannya biar nggak jauh-jauh banget, biar nggak beda jauh banget gitu loh sama aslinya. Soalnya kan kayak misalnya aku searching di Google nih cara cerita pendirian Candi Prambanan gitu. Nah itu pasti sejarahnya beda-beda gitu loh sebenarnya. Nah menurut kalian caranya biar ngelestariin biar sama atau nggak jauh-jauh banget kita lihat dari aslinya tuh gimana ya? Jelas nggak ya perbedaan tuh? Terima kasih. Sudah cukup jelas, hanya terima kasih. Selanjutnya Ayu. Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya hampir menyinggung dengan pertanyaan Pania. Saya ingin tahu kalau di Rampu Tuka itu apakah ditampilkan secara asli persis dengan pelaksanaan yang sebenarnya atau hanya beberapa bagiannya saja sekedar kesusahan pariwisata?
Makasih. Oke, terima kasih Ali, pertanyaannya sudah cukup jelas. Kali ini kelompok 2 kalau di sini untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Dan mungkin teman-teman yang ingin sudah menjawab, dipersilahkan jika ada. Oke, Ivan, silahkan. Sebelumnya saya bukan ingin memberikan pendapat terkait pertanyaan teman-teman. Mungkin sembari kelompok presentator memikirkan jawaban, saya ingin sedikit sharing, boleh? Ya, boleh, silahkan. Terima kasih. Sekalian promosi pariwisata di Toraja yang baru saya temukan. Mungkin terkait tadi kemudahan akses di sana bisa dibilang mudah, bisa dibilang juga tidak. Soalnya kalau misalnya kita mau ke Toraja itu dulu itu benar-benar harus naik motor dari misalnya tuh bisa dari kalau misalnya kalian sampai di kota Makassar itu bisa naik motor dulu ke Kabupaten Endresang ataupun bisa naik mobil melalui jalur Kota Palopo. Dan itu kalau naik ke mana ke Toraja itu kan daerah pegunungannya. Itu benar-benar kalau kalian naik motor itu jalannya bagus, tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu ahli naik motor terus pakai motor metik yang mungkin nggak bisa nyetir sambil atas tuh bisa aja ada kecelakaan gitu. Soalnya jalurnya tuh benar-benar terjal banget, dan itu serunya di sana itu benar-benar masih asri. Aku kadang gitu misalnya PT kayak kalau mau jalan-jalan lagi sama temen itu kita ke sana jam 11 siang itu masih dingin, itu jam 11 siang. Belum lagi misalnya kalau camping itu benar-benar dingin, soalnya daerah dataran tinggi kan. Sama mungkin sana itu salah satu kesulitannya terutama buat orang Islam ini itu karena di sana itu mayoritas non Islam, jadi ada banyak kesulitan akses dalam segi makanan. Dulu kayak pengalaman saya pertama ke sana sama teman-teman itu kita tuh benar-benar bolak-balik masuk tempat makan atau resto untuk nyari sertifikasi halal, dan itu susah banget. Sekarang saya kurang tahu ya, soalnya dulu mungkin waktu sering kesana belum jadi mahasiswa pariwisata, jadi hanya sekedar jalan-jalan. Dan kalaupun ada yang makanan halal itu mahal gitu, kayak gak cocok di kantong pelajar saat itu buat kami. Jadi ujung-ujungnya kami tuh makan nyiram pop mie di Indomaret. Kayak saking susahnya untuk nyari makanan halal di sana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ayo putar aja. Ya Tuhan, sekalian dibilangin kalau ke Toraja itu iya kalau mau lihat Rambu Solo bukan setiap saat ada gitu, karena ini kan terkait dengan upacara kematian yang belum tentu setahun sekali itu ada yang menyelenggarakan, karena kosnya kan juga terlalu mahal ya, buat mereka aja mahal sekali gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik ke Toraja tapi masih bisa melihat tongkonannya, masih bisa melihat kubur tuanya, itu juga sama menariknya ya istilahnya. Ya, Rambu Solo itu emang salah satu event yang paling susah didapat gitu. Mungkin kalau nggak ada kayak orang dalam, soalnya infonya juga tuh agak susah gitu, agak seliweran susah didapat. Jadi tapi tetap misalnya tuh kalian tetap bisa kayak tadi ke kuburan batu, terus ke tulang rumah tongkongan itu selalu ada di situ, selalu dibuka sebagai objek wisata, atraksi wisata. Makasih. Jadi siapa ya yang Nisa? Nisa ya? Yang saya Mbak. Nah, silakan. Saya mungkin mau sharing sedikit sama sekaligus bantu jawab pertanyaannya Ayu tadi. Bakal pacarannya itu tuh dilaksanakan benar-benar persis atau cuman buat komoditas pariwisata aja. Jadi kebetulan saya keturunan Toraja juga, terus saya pernah ikut upacara Rambu Solonya di Toraja buat pemakaman opa saya, dan itu memang benar-benar dilaksanakan, tapi orang secara umum itu tuh bisa ngeliat gitu Mbak. Jadi bukan cuma buat di pariwisata aja, enggak, padahal itu memang buat pemakaman orang
tua di situ biasanya. Terima kasih. Ya, ini seperti ngaben gitu ya, Vanessa ya. Upacara yang di Bali gitu. Jadi orang tetap bisa melihat walaupun memang mereka tidak targetkan untuk kegiatan wisata, tapi wisatawan yang punya ketertarikan terkait dengan budaya bisa untuk melihat gitu ya, diberikan izin. Dan biasanya dari ritualnya itu kan cukup panjang ya Vanessa, bisa sampai 1 minggu atau lebih, dari awal mulai keluarga datang, kemudian ada upacara pembalutan dengan kain, kemudian cukup panjang lah prosesnya gitu ya, kalau tidak salah. Iya benar Mbak, hampir 2 minggu gitu, bahkan hampir 2 minggu ya. Ini saya bisa membayangkan berapa banyak yang keluarga Vanessa harus siapkan gitu untuk OPA, tapi secara kultural itu kan punya meaning yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan nilai uang. Ini menarik. Terima kasih ya Vanessa dan Iswan sudah mau sharing tentang Rambu Solo. Dan saya sebenarnya cukup senang gitu. Ternyata Rambu Solo ini dijadikan contoh berkali-kali. Mungkin beberapa dari kalian pertama kali mendengar waktu saya presentasi mengenai Rambu Solo gitu. Tapi yang lain, kalau Vanessa, Iswan atau yang berasal dari Sulawesi mungkin sudah pernah mendengar. Dan kemudian dibahas lebih rinci lagi oleh teman-teman yang presentasi pada hari ini. Silakan, ada yang mau merespon pertanyaannya Ayu, Fania, tadi Fania sudah bantu merespon, kemudian pertanyaan Asti terkait dengan marginalisasi gitu ya masyarakatnya. Tidak, gimana tidak? Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaannya Asti terkait dengan marginalisasi masyarakat lokal ya. Jadi besok hasil diskusi kami, menurut kelompok kami bagaimana caranya biar tidak terjadi marginalisasi masyarakat lokal adalah dengan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Seperti misalnya masyarakat itu turut diikut sertakan dalam kegiatan praktik pengoperasian pariwisata tersebut. Jadi masyarakat itu turut berkontribusi sekaligus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pengoperasian pariwisata tersebut. Jadinya nanti masyarakatnya juga turut diperhatikan sehingga tidak terjadi marginalisasi. Begitu menurut kelompok kami. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup tidak? Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau menambahkan terkait marginalisasinya. Saya menambahkan jawaban yang tadi untuk Ayu yang upacara yang rambut duka itu juga sama kayak rambut subuh. Jadi rambut duka ini kan kayak macam-macam ya, ada yang untuk pernikahan, ada yang untuk habis penghulu masih itu memang. Jadi upacaranya itu emang ada, tapi bukan emang dibuat karena emang adatnya, tapi gara-gara itu menarik, kadang ada wisatawan yang mau menonton. Terus habis itu kalau untuk marginalisasi kan mungkin ini berusulan ya, jadi kan kayak itu kan sebenarnya acaranya emang udah adabnya di sana gitu, cuma orang lain yang nonton, jadi secara otomatis orang-orangnya itu juga terus juga melaksanakan budayanya itu. Jadi mungkin walaupun bakal ada bentrokan budaya, jadi kayak mungkin orang-orang yang di tanah toleransinya itu bisa mengerti kayak gimana sih budaya, tapi tetap mereka itu juga mengembangkan budaya mereka sendiri, kalau menurut saya. Asti mungkin saya nambahin sedikit gitu. Kalau misalnya terkait dengan marginalisasi, sepertinya kita perlu melihat skop dari pariwisatanya itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita bicara Rambu Solo atau Rambu Duka atau misalnya Gawai di Kalimantan Barat gitu, itu skopnya kan skop kecil. Dan saya pikir masyarakat tidak termarginalisasikan karena mereka masih bisa, seperti yang disampaikan Cynthia, bahwa mereka bisa masih mengeksplorasi budayanya mereka sendiri. Tidak ada terlalu banyak campur tangan dari para wisatawan yang datang. Tapi kemudian kalau kita berbicara mengenai konteks Bali gitu, itu
bagaimana masyarakat Bali, walaupun mereka mengatakan bahwa ya kami tidak termarginalkan gitu, kami masih bisa mempraktekkan budaya kami masih bisa punya kebudayaan pure kami gitu, tapi secara tidak langsung mereka juga mengalami proses yang mungkin Asti atau teman-teman waktu itu bahas, ada asimilasi, ada akomodasi budaya, ada segala macam gitu. Mereka berusaha untuk tetap terintegrasi. Dan kalau waktu kalian masih ingat juga, Anur mengatakan sebenarnya yang namanya space budaya itu kadang-kadang ada yang tidak ditampilkan gitu. Ada budaya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat, ada yang itu tidak dijual ke publik untuk tujuan pariwisata, tujuan apapun, komersialisasi budaya gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya masyarakat itu juga punya upaya untuk memprotek budayanya mereka, walaupun kadang-kadang mereka juga harus kehilangan sesuatu gitu. Kalau dalam konteks masyarakat Bali di Kuta, ya mereka benar-benar, atau wilayah selatannya Bali gitu, mereka benar-benar mengalami guncangan kebudayaan kalau dalam pandangan saya gitu, bahwa mereka termarginalkan benar, bahwa mereka bahkan untuk bekerja sekalipun bukan pada posisi yang tinggi gitu, mereka bekerja harus di dalam sektor pariwisata ya di bagian-bagian bawahnya, kemudian mereka tidak benar-benar bisa merepresentasikan budayanya mereka, budaya yang ingin ditampilkan saja gitu, yang kemudian ditunjukkan, budaya yang ingin atau sesuai dengan kultur pariwisata saja yang ditampilkan, sementara yang lain tidak gitu. Jadi saya pikir kita perlu lebih kritis ketika melihat marginalisasi budaya dalam skala seperti apa sih kira-kira budaya ini benar-benar termarginalkan, benar-benar mengalami proses yang luar biasa terganggu gitu ya, atau jangan-jangan sebenarnya pada skup-skup kecil ketika pariwisata itu bersentuhan dengan jumlah wisatawan yang sedikit yang datang pure untuk mengetahui, mendapatkan experience, melihat budaya itu lebih kritis gitu, ternyata mereka bisa berkembang, budayanya berkembang gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya budaya itu bukan sesuatu yang stagnan ya teman-teman, ini sesuatu yang dinamis. Jadi walaupun kalian bilang oke, Rambu Solo itu seperti ini, aturannya seperti itu, tapi dalam proses pelaksanaannya kemudian akan disesuaikan dari tahun ke tahun gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya kemudian mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya 200 tahun yang lalu gitu. Itu bukan budaya, karena budaya itu selalu berkembang. Mereka menerima benturan dari luar, dan budaya ini begitu fleksibel dan dinamis gitu. Jadi mereka selalu berkembang, berubah, dan hal ini yang kemudian bisa membuat masyarakat itu menjadi kuat gitu karena ada budayanya tadi. Mungkin begitu Asti, sedikit tambahan dari saya, nggak sedikit, agak panjang. Gimana Asti? Barunya deh cukup memuaskan Mbak. Teman-teman juga baru dah. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi setia katanya. Delvian, gimana Delvian, punya opini lain? Silakan. Terima kasih Mbak Runa atas kesempatannya. Ini pemikiran yang spontan muncul dari otak saya gitu. Jadi kalau misal ada kesalahan mau dikoreksi ya Mbak Runa. Nah, jadi kan di budaya Rambu Solo itu kan pelakunya masyarakat ya Mbak Runa. Kalau misalkan nanti masyarakat itu termarginalisasikan, otomatis kan nanti pelakunya nggak ada, jadi atraksinya itu jadi nggak perlahan hilang gitu. Nah terus ditambah lagi kalau misalkan untuk mengatasi marginalisasi kan yang paling efektif itu upaya pencegahan gitu ya Mbak. Jadi seiring yang Mbak Dona bilang tadi, karena budaya terus berkembang, pasti masyarakatnya, sumber daya manusianya itu pasti ada upaya-upaya buat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, kalau misalkan kualitas sumber daya manusianya itu udah berkualitas gitu, udah bagus, pasti mereka bisa gitu Kak menyesuaikan perubahan zaman dengan budaya mereka. Jadi walaupun kebudayaan itu berkembang, tapi kebudayaan itu tetap milik mereka gitu. Itu dari saya Mbak. Makasih. Ya, terima kasih Delvian. Tadi saya
kalau yang terkait dengan apa yang Delvian sampaikan yang di awal bahwa Rambu Solo itu kemudian akan dilakukan oleh masyarakatnya, dan pelakunya itu adalah masyarakatnya sendiri gitu. Tapi ketika masyarakat ini tidak lagi melakukan, itu tuh sangat mungkin gitu dalam kebudayaan. Jadi masyarakat tetap bisa memilih untuk bagian mana sih budaya yang akan saya pelihara terus-menerus dan bagian mana yang tidak akan saya pelihara gitu. Jadi mereka punya pilihan. Itu salah satunya. Kemudian kalau terkait dengan Rambu Solo, mungkin Vanessa bisa menambahkan saya karena Vanessa lebih paham terkait dengan latar belakangnya gitu ya. Bahwa yang namanya Rambu Solo itu bukan sekedar atraksi pariwisata gitu, bukan sekedar upacara, tapi ini ada pemaknaan yang lebih dalam, bahwa orang-orang Toraja itu memaknai hidup bukan hanya pada kehidupan sekarang, tapi bagaimana kemudian mereka memberikan bekal terhadap orang yang mati dengan melakukan berbagai macam upacara seperti itu. Jadi artinya di sini ada value yang mungkin tidak muncul dalam kegiatan pariwisata atau ketika hanya ada orang datang melihat Rambu Solo gitu. Mereka tidak akan paham persoalan ini. Tapi ketika masyarakat itu masih memegang teguh value itu tadi, nilai yang mereka pahami, nilai yang mereka percayai, secara tidak langsung itu tetap akan terwariskan gitu. Walaupun saya tidak tahu Vanessa ini berasal dari mana, tapi secara umum orang Toraja itu juga melakukan migrasi ke berbagai macam daerah gitu. Dan mereka sebenarnya sudah tidak tinggal di Toraja. Mereka bekerja di Jakarta, mereka pergi ke Amerika, mereka kemana-mana, dan mereka masih memegang teguh kepercayaan bahwa ketika ada yang mati, saya harus memberikan sesuatu yang lebih, bekal yang lebih. Saya harus mengantarkan mereka sampai ke dengan upacara yang sangat baik seperti itu. Itu kan artinya mereka punya value yang mungkin tidak bisa dibayangkan oleh orang dengan etnis lain gitu ya. Ini ada nilai yang hanya dipahami oleh orang-orang Toraja. Mereka tidak sungkan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Mereka bekerja itu ya untuk mendapatkan kematian yang baik gitu. Jadi orang-orang Toraja itu punya konsep bahwa kamu harus mati dengan baik. Good death kayak gitu. Good death-nya itu ya upacara diupacarakan oleh keluarga kamu, bagaimana kemudian ini menunjukkan rasa cintanya mereka terhadap orang yang pergi gitu. Jadi bekalnya itu dibayangkan bahwa bisa diberikan melalui upacara ini. Kira-kira begitu ya Delvian. Jadi saya pikir yang namanya, karena ini kasusnya Rambu Solo memang sangat spesifik sekali dan punya nilai khusus gitu, ataupun bentuk-bentuk kultural lainnya yang target memang bukan sebagai atraksi. Jadi mungkin bisa dibedakan gitu, bukan sebagai atraksi pariwisata, tapi aktivitas kultural yang bisa menarik orang-orang yang tertarik dengan kultur itu seperti apa, para penjelajah atau para traveler yang tertarik dengan experiencing culture gitu, culture yang berbeda. Nah jadi memang sangat spesifik gitu. Jadi bukan bisa dibayangkan sebagai mass tourism yang seperti di Bali gitu. Bagaimana orang seolah-olah merasakan kebudayaan Bali itu seperti apa, padahal ya itu bukan belum tentu kebudayaan yang pure gitu. Ini berbeda dengan Rambu Solo. Rambu Solo itu benar-benar diadakan bukan untuk kepentingan pariwisata, tapi untuk kepentingan keluarga. Tapi orang yang tertarik untuk mengetahui kultur, kemudian dan ingin melakukan traveling atau berbagai macam aktivitas pariwisata, bisa datang ke Toraja dan menikmati hal itu gitu, dalam aktivitas Rambu Solo tadi. Mungkin sedikit itu ya tambahan dari saya dan untuk teman-teman semua. Vanessa, ada yang mau ditambahin nggak? Benar ya Mbak, tadi kan Mbak Tuna bilang memang bukan utamanya untuk komoditas pariwisata, terus memang punya value tersendiri, dan menurut saya itu benar, karena kalau mau sedikit sharing, papa saya ini saudaranya banyak, terus benar-benar udah terpencar ke mana-mana, tapi kalau ada yang meninggal atau misalnya ada apa-apa di kampung halaman itu pasti ujungnya akan balik ke Toraja lagi. Jadi memang semuanya itu didedikasikan buat leluhur mereka. Terima kasih Mbak Tuna.
sama Vanessa. Saya belajarnya dari buku membaca gitu Vanessa. Jadi sebenarnya saya belum pernah lihat langsung, saya hanya menonton videonya gitu. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk datang ke Toraja gitu ya, melihat bagaimana masyarakat Toraja di sana hidup gitu. Itu akan menarik sekali. Ada lagi nggak teman-teman pertanyaannya? Tanggapan, respon? Mbak, saya mau juga bilang pertanyaan. Boleh, tidak. Anur sebentar ya. Silakan tidak. Jadi kan tadi Suli tanya gimana cara melestarikan keaslian budaya non material seperti cerita rakyat. Nah, jadi kan menurut kami cerita rakyat itu kan budaya lisan ya, terus turun temurun, terus cara melestarikannya juga dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kalau kita runtut dari zaman dulu, pasti orang-orang zaman dulu pasti ceritanya sama kata-kata atau cerita zaman dulu yang sekarang itu nggak familiar gitu. Jadi seiring perkembangan zaman tuh pasti juga ada pergeseran mengenai makna bahasanya itu, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan cerita tersebut. Terus cara melestarikannya menurut kami itu kami menemukan solusi yaitu diadakannya buku yang benar-benar otentik yang isinya tuh mengenai cerita tersebut yang bisa jadi patokan yang real mengenai isi cerita tersebut gitu. Mungkin Mbak Tuna atau teman-teman ada yang mau nambahin? Ya, Delvian, ini bagian dari komodifikasi budaya oral yang dijelaskan sudah barusan. Kan kalian bagian dari komodifikasi nih, udah mulai disusun sedikit. Terima kasih ya Fida. Tadi yang nanya Tania ya, Tania sudah cukup puas dengan jawabannya juga? Udah, makasih ya Fida. Sama-sama. Anwar, gimana Anwar? Mungkin menambahkan sedikit saja Mbak tentang yang tadi udah dibahas gitu. Mungkin aku pengen ngasih contoh lain, terutama di daerahku gitu, di Cirebon. Nah di Cirebon itu semua budayanya itu belum apa? Mungkin karena emang tidak terlalu fokus sama bidang pariwisata, jadi belum menjadi belum dikomersialisasikan gitu. Jadi benar-benar semua budayanya itu pure untuk budaya masyarakat itu sendiri, kayak misalnya muludan, terus misalnya panjang jimat. Jadi benar-benar ya kita ngelakuin yang buat budaya kita, bukan buat dijual gitu. Mungkin kayak sama yang terjadi kalau di Toraja juga gitu. Emang mungkin bakal ada pergeseran kayak gitu, kemarginalisasian kalau misalnya emang mungkin udah ada campur tangan gitu dari misalnya investor dan yang lain yang pengen meningkatkan pariwisata di sana. Nah mungkin juga langkah preventifnya untuk gimana caranya biar budaya kita nggak termarginalisasi ya, kita harus ngerasa benar-benar adanya sense of belonging gitu terhadap budaya kita sendiri gitu enggak. Terus biar kemungkinan budaya kita termarginalisasi itu kecil gitu. Terus mungkin mau nambahin sedikit yang tadi Fania, kalau di Cirebon itu gimana caranya kita melestarikan cerita rakyat lah kayak gitu. Itu dengan kan kita ada muatan lokal Mbak, kayak dari SD itu ada bahasa Cirebon, terus SMP juga ada dari Cirebon. Karena di Cirebon sendiri sebenarnya kita punya 2 bahasa daerah, bahkan jadi ada bahasa Cirebon sama bahasa Sunda gitu. Nah di di dalam mata pelajaran muatan lokal tersebut juga kita belajar tentang cerita rakyat gitu. Jadi kayak kalau di Cirebon sendiri sih cukup adanya regenerasi. Mungkin emang perubahan tuh begitu mungkin ya, kayak mungkin dulu ceritanya kayak gini, sekarang udah berubah gitu. Pasti ada, cuman setidaknya kayak ada keberlanjutan gitu dari budaya yang ada di Cirebon. Gitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Anur. Berarti ada institusi lain gitu yang dianggap bahwa mereka perlu melindungi gitu. Kalau tadi contohnya Anur kan pemerintah dengan melalui pendidikan, kemudian ini dikenalkan ke para siswa gitu ya, para murid-murid untuk mengenal budayanya itu seperti apa. Jadi
tidak tahu di sini berapa banyak dari kalian yang masih diwariskan secara langsung gitu, mengenai kebudayaan dari orang tua kalian. Saya tahu karena saya sendiri gitu bukan besar di mana orang tua saya berasal gitu. Saya besar di satu tempat yang lain gitu, dan kemudian saya kadang-kadang merasa bahwa ya saya tidak tahu kebudayaan orang tua saya itu seperti apa, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari nilai itu tetap diturunkan gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak pernah saya bayangkan, tapi ternyata ini terkait dengan kebudayaan orang tua saya. Kayak kalau misalnya Vanis tadi bilang, papahnya itu ketika ada yang meninggal pasti akan selalu langsung pergi ke Toraja gitu untuk datang ke sana. Artinya kan Vanis itu sudah mulai dikenalkan, ya itu yang kamu lakukan dengan keluarga kamu gitu. Ada nilai yang harus terus diwariskan. Mungkin itu ya. Terima kasih Anur untuk sharingnya. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mbak Rena, saya mau tanya ke Mbak. Boleh dong, ya silakan. Saya atau ke teman-teman aja ya. Ke Mbak Rena juga boleh. Boleh. Jadi kan kalau di Indonesia kan banyak cerita rakyat gitu ya, banyak tempat-tempat bersejarah. Nah, kan kadang banyak ya cerita rakyat tuh yang beda dari aslinya. Kayak Candi Prambanan itu kan sebenarnya bukan dibangun satu malam gitu kan. Yang bangun kan Rakai Pikatan ya kalau nggak salah. Rakai Pikatan yang pas itu emang mau membuktikan ke lagi menduduki ke jabatan raja gitu, jadi dia mau show up gitu. Nah, tapi kan di Indonesia ini yang terkenalnya itu kan kalau Candi Prambanan itu dibangunnya semalam dibantu sama bantuan jin-jin gitu ya. Nah, kalau saya sendiri itu kan kalau di Prambanan, pas sebelum saya tahu sejarah aslinya sama pas udah tahu itu rasanya tuh beda banget gitu. Nah, menurut Mbak Dana ini penting nggak sih cerita aslinya itu dikasih tahu ke orang lain? Soalnya kayaknya tuh masih banyak banget yang belum tahu kalau sejarah Borobudur tuh bukan yang 1000 candi semalam itu. Bahkan kayak jadi banyak orang Indonesia yang overthrow gitu karena bisa bangun candi semalam, padahal kan itu nggak bener gitu. Menurut Mbak Dana gimana? Terima kasih. Terima kasih Delvian. Ini buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi menurut kalian gimana? Ketika orang Indonesia lebih percaya pada mitos dibandingkan dengan sejarah aslinya, menurut kalian gimana? Dan ketika kalian tahu sejarah aslinya tuh malah ada perasaan, ya ternyata tidak seperti yang saya dengar selama ini. Menurut kalian? Ini bagus jadi contohnya terkait dengan budaya material dan mitos itu bagian salah satunya. Ada yang mau merespon nggak pertanyaannya Delvian? Belum berpendapat, Mbak. Gimana Iswas? Kalau menurut pendapat saya, mitos itu adalah satu yang sebenarnya sah-sah saja. Kadang-kala sebenarnya mitos itu ditempatkan hanya sebagai sebuah dongeng, sebagai sebuah cerita fiktif yang mungkin bisa menghibur. Nah, hal ini menjadi berbeda ketika mitos ini menjadi sesuatu yang mungkin pada orang awam mungkin karena budaya ini juga dipengaruhi sama budaya mereka, dipengaruhi sama tingkat pendidikan mereka, tingkat keingintahuan mereka terhadap sesuatu. Jadi tidak bisa disamaratakan antara satu sama lain. Jadi emang agak susah soalnya kalau bilang setuju pasti nggak setuju ya kalau misalnya mitos ini lebih banyak dipercaya, tapi mau gimana lagi gitu kalau misalnya dari struktur demografi yang mungkin kebanyakan kita juga kayak kurang literasi, kurang misalnya cepat kayak sering aja tuh di beritaan di baik di sosial media maupun media digital itu orang-orang tuh sering termakan berita bohong, padahal itu belum mereka belum ngecek sebenarnya
menyebarkannya terlebih dahulu sebelum misalnya menyebarkannya. Jadi kayak sebenarnya ini nggak bisa disamaratakan, tapi ada mungkin beberapa kondisi di mana kebiasaan orang Indonesia itu yang memang seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Iswan. Ini menarik Iswan meng-highlight ada persoalan latar belakang individu gitu ya, baik secara edukasi, kemudian kebudayaan mereka seperti apa, pandangannya mereka itu dibangun berdasarkan apa gitu kok. Sampai akhirnya mereka lebih percaya mitos. Ada yang lain nggak? Menurut kalian gimana? Nur, gimana Nur? Terima kasih baru atas pernyataannya. Saya juga setuju sih sama Isan. Kayaknya gimana ya, kalau kita memaksakan untuk orang-orang kamu harus tahu sejarah aslinya gitu juga kan kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi kayak sebenarnya mitos tuh nggak masalah, cuman ya itu sih emang orang-orang yang agak overproud itu kan emang agak gimana gitu kan. Jadi mungkin ya gimana ya, jadi kayak apa namanya, ya emang kesalahannya mungkin karena nggak semua orang Indonesia doang sih, orang-orang kan kayak percaya sama adanya mitos, ada tahayul kayak gitu. Terus caranya mungkin ya kan dengan itu apa namanya, dengan adanya mitos yang beredar mungkin kita bisa atau sebenarnya kayak gini loh gitu sejarahnya. Cuman aku pengen ngasih tahu sharing sedikit mengenai mitos juga. Cuman mitos ini digunakan untuk melindungi budaya gitu mbak. Ada di namanya di Gosnya Radit disebut tuh. Jadi ada mitos kalau misalnya kita tuh nggak boleh megang salah satu patung. Nah patung itu berada di tengah jalan gitu, boleh di tengah jalan. Tapi emang patungnya tuh kecil banget, namanya apa ya? Kalau nggak salah Dewi Kunti apa gitu si patungnya tuh. Nah si patung itu mitosnya kalau dipegang itu ntar bakal nggak punya anak, nggak bakal punya anak sama jadi nggak perawan gitu deh pokoknya, nggak punya anak dia. Terus tapi ternyata emang mitos itu tuh apa ya, sengaja nggak diluruskan, kayak maksudnya ya nggak apa-apa deh orang-orang tahu mitosnya kayak gitu, padahal sih enggak kan. Nah karena kita mau ngejaga juga budayanya itu, jadi si patung Dewi Kunti biar nggak dipegang-pegang gitu lah. Soalnya kan kalau misalnya nggak ada mitos kan wah udah dipegang-pegang terus orang-orang gitu. Jadi mungkin emang ada beberapa mitos yang perlu diluruskan karena yang menimbulkan overcrowd dan yang lain gitu. Sebenarnya nggak perlu banget sih, cuma seenggaknya kita ngasih tahu apa ya sebenarnya gini loh gitu. Sama ada yang emang ya udah mitosnya biarkan aja, maksudnya biar untuk menjaga budayanya gitu. Makasih. Sama-sama Anur. Ada lagi ini Anur, ini juga bagus. Maksudnya bahwa mitos itu sebenarnya dibikin oleh orang-orang di masa lalu gitu ya, untuk tujuan tertentu. Salah satunya itu ya proteksi kebudayaannya gitu, supaya orang lebih hati-hati ketika disampaikan bahwa jangan melakukan hal itu, nanti kamu akan mengalami hal apa gitu. Seperti kayak misalnya Roro Jonggrang bangun 1000 candi itu kan sebenarnya tidak masuk akal gitu ya. Manusia seperti apa punya kemampuan untuk melakukan hal itu gitu. Jin ya walaupun dengan bantuan jin gitu, tapi ini bisa dilihat bahwa ya ketika mitos itu diciptakan ya ada upaya untuk memproteksi kebudayaan gitu. Dan ini bagian dari cara orang dulu untuk mentransfer pengetahuannya mereka dengan bentuk cerita, kalau tadi bahasanya Iswan gitu ya. Dan saya pikir kalau misalnya Delvian bertemu dengan orang yang tidak tahu cerita sesungguhnya, ya sah-sah aja gitu Delvian menjelaskan bahwa sebenarnya ceritanya bukan begitu loh, begini gitu. Itu kan salah satu bentuk transfer knowledge. Tapi seberapa kemudian mereka percaya itu sudah di luar kuasa kita gitu ya Delvian, bahwa mereka juga berhak menentukan apa yang mereka percayai gitu. Jadi kalau saya orangnya cenderung bebas, terbuka, jadi setiap orang ya silahkan gitu, kalau punya pendapat seperti apa silahkan. Tapi ketika ada sesuatu yang saya tahu ya saya akan menyampaikan apakah itu diterima atau tidak, itu persoalan lain saya. Mungkin begitu Delvian kira-kira kalau terkait dengan mitos. Terima kasih Mbak Rana, makasih juga sama Anur. Jadi kan ini mitos Prambanan itu bikin Prambanan jadi kayak terkenal gitu ya Mbak di orang Indonesia. Jadi orang Indonesia jadi tahu gitu sejarah Indonesia.
tapi ya itu tahunnya dari mitos, dan juga mungkin ini ya Mbak, orang-orang Indonesia kan masih banyak yang percaya hal-hal kayak jin, terus roh-roh gitu. Jadi mungkin mereka banyak yang percaya kalau si Bapak Raja Nakayat Ikatan itu tadi dibantu sama jin gitu kali ya. Baik, terima kasih Mbak Rena. Iya, sama-sama Delvian. Ini jadi menarik gitu. Delvian mengatakan bahwa ternyata mitos itu punya kaitan dengan pariwisata, bahwa ketika ada mitos tertentu orang jadi datang untuk melihat gitu. Dan ini terbukti dari kepopuleran Prambanan yang mereka percaya bahwa masa sih ada bangunan yang bisa dibikin dalam satu malam seperti itu. Dan mungkin teman-teman di sini nanti ketika mengerjakan tugas akhir skripsi bisa nih melihat kaitan dengan mitos dan pariwisata, bagaimana kemudian mitos dibentuk tanpa sengaja bisa menguntungkan untuk pariwisata. Ini ide bagus nih Delvian, terima kasih ya. Ada lagi nggak teman-teman pertanyaan atau yang belum dijawab dari hal yang kalian tanyakan? Arti, gimana Arti? Mbak Rona izin bertanya, tapi kali ini mungkin teman-teman bisa bantu nanya, tapi saya ingin pendapat Mbak Rona sebagai ya expert lah di bidang ini. Pertanyaannya terkait sama pertanyaan Delvian tadi tentang mitos. Yang saya amati gitu, kita semua basically itu selama ini menganggap kalau ceritakan misalnya tadi ke Tony Prambanan, insan of kita belajar yang aslinya kalau Raka Dikatan yang diwujudkan oleh raja-raja ini itu lebih gampang diterima oleh kita kalau Tony Prambanan itu selama satu malam oleh jin gitu. Menurut Mbak Runa atau teman-teman, kenapa mungkin Mbak Runa lebih tahu ilmu antropologi atau gimana, orang tuh bisa menerima cerita-ceritawan legendawan mitos yang nggak masuk akal seperti Mbak Runa di keseharian seperti itu? Mungkin bisa dibantu dijawab Mbak Runa, karena penasaran aja gitu. Oh ya, ini buat saya ya. Ya, terima kasih Ardi buat pertanyaannya. Mungkin saya sudah pernah bilang ke teman-teman semua, kalau teman-teman ada yang mau membaca bukunya, itu salah satunya si Fredrik Barth gitu ya, dia menggambarkan bagaimana kehidupan orang Bali. Tapi secara umum ketika saya mau mempelajari masyarakat lain seperti masyarakat Dayak gitu, atau masyarakat Jawa pada umumnya, ya memang kita punya kepercayaan secara kultural gitu. Saya tidak bilang urusan agama, mungkin urusan agama juga menunjukkan bahwa manusia itu hidup dengan jin, misalnya seperti itu. Tapi secara kultural etnis di Indonesia atau suku-suku di Indonesia ini membagi kehidupannya itu tidak hanya kehidupan mereka di dunia, tapi juga mereka membagi kepada kehidupan supranaturalnya gitu. Jadi memang ini sudah diwariskan terus-menerus Ardi, dan bentuk kehidupan ini secara tidak langsung sangat penting gitu buat orang-orang misalnya orang Dayak, orang Toraja atau orang manapun, walaupun mereka sudah memeluk satu agama, tapi secara tidak langsung itu tetap ada dalam dirinya mereka gitu. Tetap ada dalam diri orang Indonesia. Atau kalau secara umum orang di Asia Tenggara gitu, mereka punya koneksi yang sangat kuat dengan leluhurnya, dengan dunia di luar manusia gitu, dan mereka menganggap bahwa dunia ini tidak hanya ditinggali oleh manusia gitu, ada makhluk-makhluk lain yang memang tinggal di dunia ini. Dan mungkin kalian sulit membayangkan, tapi relasi ini kemudian menjadi dipakai dalam kita berpikir gitu. Kalau misalnya teman-teman pergi ke satu tempat yang sepi, gelap, tapi teman-teman punya kekhawatiran, punya ketakutan. Nah ini dibangun oleh keluarga kalian, dibangun oleh lingkungan sekitar kalian. Bagaimana mereka selalu bilang misalnya, jangan ke sana, di sana gelap, ada hantu, jangan ke sana, di sana tempat yang berbahaya, ada makhluk halus seperti itu. Jadi secara tidak langsung
kita memang diturunkan, pengetahuan ini diturunkan terus menerus gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang saya tidak tahu, mungkin ada yang masih mempraktekkan gitu, orang tuanya atau nenek kakeknya ketika ada acara apapun selalu memberikan makanan untuk yang tidak terlihat gitu, sebagai ucapan untuk leluhurnya, untuk siapapun gitu. Dan ini bukan sesuatu yang asing dan sesuatu yang bisa dipungkiri gitu, karena orang Indonesia atau etnis di Indonesia itu secara umum hidup dengan dunia yang seperti itu Ardi. Jadi kita hidup, walaupun mungkin teman-teman bilang enggak kok saya nggak percaya hal-hal yang seperti itu, tapi coba kalian lihat lagi, kalian perhatikan lagi ketika berbicara mengenai tempat yang gelap, kemudian pasti kalian punya bayangan mengenai sesuatu yang menakutkan. Kemudian kenapa konten horor itu begitu bisa diterima oleh orang Indonesia, ya karena secara kultural itu dunianya orang Indonesia secara umum bukan hanya dunia manusia, tapi ada dunia supranatural gitu. Dan itu secara kultural ada dan dipelihara, kira-kira begitu arti. Oke Mbak Runa, terima kasih. Benar sih yang tadi bilang Mbak Runa, kayak Mbak Runa kan tanya, jadi mungkin kita seolah nggak percaya sama mitos, tapi sadarilah kalau di dalam diri kita tuh kita percaya kok yang tahayul gitu. Terima kasih Mbak Runa. Sama-sama. Ya mungkin teman-teman nggak apa-apa nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian coba telisik lagi bagaimana kalian dibesarkan, bagaimana kemudian nilai-nilai yang ditanamkan ke kalian, kita selalu bersinggungan dengan hal-hal yang superstitious tadi itu. Dan itu memang dipelihara gitu, memang dipelihara di bangsa kita, di etnis-etnis kita, karena dianggap bahwa bangsa kita punya historis yang berbeda dengan orang-orang Eropa gitu. Bagaimana kemudian mereka dipaksa oleh kapitalisme untuk hidup dan bekerja sendiri, sementara kita punya kemampuan resource yang sangat baik, kemudian natural resource gitu ya, natural resource yang sangat baik, kemudian kita dibentuk dalam bentuk kelompok atau komunal kayak gitu. Dan ini walaupun kapitalisme masuk, ternyata hal-hal seperti ini tidak bisa mematikan superstitious yang ada di kepala kita. Jadi saya tidak tahu kemudian ketika beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan apakah hal ini masih ada atau tidak, tapi secara historis etnis yang ada di Indonesia itu memang dibangun berdasarkan hal itu. Jadi secara kultural memang manusia itu tidak hidup sendirian, kira-kira seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaan, tanggapan, respon dari teman-teman yang lain? Nggak ada? Nggak ada sih, bener ada. Kalau saya izin share ya. Ini kira-kira topik bahasan kita hari ini gitu, cultural tourism, tangible and intangible culture. Cultural tourism itu sebenarnya muncul juga baru belakangan setelah Perang Dunia Kedua gitu, sebagai sebuah fenomena. Awalnya itu tidak ada gitu kan. Dan orang menganggap bahwa tidak ada kepentingan atau kebutuhan untuk mengetahui dan memahami kultur orang lain itu seperti apa. Tapi untuk kepentingan rekreasi gitu ya, kalau misalnya untuk tahu hidup orang itu seperti apa, bagaimana kemudian ini digunakan oleh kolonialisme, itu sudah banyak dilakukan oleh para antropolog gitu. Jadi antropologi itu bukan ilmu yang berangkat dari hal yang bersih, kalau bisa saya katakan. Jadi mereka berangkat dari sesuatu yang berdarah, bahwa apa yang mereka lakukan itu kemudian dimanfaatkan untuk kolonialisme seperti itu. Tapi sementara cultural tourism ini muncul belakangan, bahwa cultural tourism sebagai sebuah fenomena sosial muncul setelah Perang Dunia Kedua, ketika orang-orang Eropa merasa ada kepentingan untuk melakukan perjalanan karena mereka sudah hidup lebih baik, kondisi ekonominya lebih baik, kemudian mereka
ingin melihat seperti apa sih kebudayaan yang dimiliki oleh orang-orang lain gitu. Dan ternyata di tahun 1980-an ini sudah mulai masif gitu. Tapi jangan dibayangkan semua orang melakukan kegiatan wisata untuk kepentingan cultural tourism gitu, untuk mengetahui kultur orang itu seperti apa. Karena ini hanya dilakukan oleh para elit. Elit itu ya orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan orang lain, secara ekonomi mereka ada di atas gitu, dan sangat spesifik. Dan kemudian ini muncul satu pasar yang benar-benar sangat segmented gitu. Nanti ada yang heritage culture, kemudian ada yang art spesifik gitu. Jadi cultural tourism itu ternyata tidak hanya berhenti di situ, tapi dia membuat pasar-pasar baru gitu. Bagaimana kemudian orang-orang yang ingin menikmati kultur itu membentuk, oh ya saya ingin melihat yang persoalan heritage-nya aja deh, saya mau melihat persoalan art-nya aja gitu. Dan baru di tahun 80-an ketika fenomena ini benar-benar masif gitu ya, kemudian para scholar mulai mendefinisikan sebenarnya cultural tourism itu apa sih gitu, dan bersama dengan WTO mereka berusaha memahami ini fenomena seperti apa gitu. Dan pada tahun itu jadi muncul yang namanya heritage boom gitu, tadi disampaikan oleh kelompoknya FIDA gitu ya, bahwa tahun 1990-an ini ada transformasi dari cultural tourism yang awalnya hanya untuk para elit, kemudian menjadi mass market, bahwa setiap orang bisa melakukan hal ini. Jadi secara historis ini terjadi lebih dulu di Eropa. Kalau kita lihat di Indonesia, Yogyakarta sendiri baru mengatakan bahwa wisata budaya itu tahun 2008. Itu bisa kelihatan kan gap-nya berapa besar gitu. Ternyata fenomena pariwisata di satu tempat itu terjadi atau diadopsi secara perlahan di tempat lain dalam kurun waktu puluhan tahun. Dan kondisi ini ya ternyata pada akhirnya membuat spesifikasi, kalau dalam pariwisata membuat satu spesifikasi, yaitu alternatif tourism kayak gitu ya teman-teman, bahwa hanya ada orang-orang tertentu yang tertarik untuk mengetahui kultur itu seperti apa sih yang saya bisa dapatkan, experiencing something gitu, yang mungkin berbeda dari apa yang mereka miliki gitu. Ya kemudian pada awalnya si WTO ini hanya melihat yang namanya culture itu yang tangible, sesuatu yang material. Tapi kemudian mereka merevisi di definisi berikutnya, spesifiknya tahun 2018 gitu, lebih aktif, itu disampaikan bahwa yang namanya kebudayaan itu ada tangible dan intangible. Ada sesuatu yang lebih dari budaya materi. Ada nilai, ada belief, ada upacara, ada tarian, ada musik gitu yang harusnya juga dikategorikan sebagai kebudayaan. Dan ini juga merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari pariwisata, menjadi bagian dari atraksi, tapi kadang-kadang tidak dianggap. Tapi kemudian di 2018 itu muncul definisi baru gitu. Dan apa sih sebenarnya cultural tourism? Nah ini beberapa contohnya, misalnya attraction and product-nya dari cultural tourism itu seperti apa gitu. Termasuk di sana juga ada makanan. Bagaimana kalau culinary heritage gitu, itu menjadi sesuatu yang penting dalam industri pariwisata. Kemudian ini definisinya UNWTO tahun 2018. Dan kalau ini kira-kira field-nya dari cultural tourism itu seperti apa? Ada supply-nya, tetap ada demand-nya, kemudian di sini dibuat meaning gitu. Ada hal yang lebih, tidak hanya experiencing, tapi ada meaning-nya, kemudian ada operasionalnya, bagaimana ini dibawa menjadi bagian dari industri pariwisata. Kemudian praktisnya kira-kira seperti ini, seperti yang digambarkan Richard di tahun 2018, bahwa dia melihat ada yang namanya resources, ini tangible dan intangible dalam pariwisata, kemudian ini praktik dari cultural tourism-nya. Di sini ada competencies, way of doing cultural tourism, bagaimana kemudian kita melakukan cultural tourism. Artinya di sini tidak hanya
para turisnya, tapi juga pengelola wisatanya itu sendiri, masyarakat itu sendiri sebagai pemilik kebudayaannya. Kemudian di sini ada proses meaningnya, jadi ini sesuatu yang sangat penting dan spesifik daripada jenis pariwisata yang lain, bahwa ada kedalaman pemahaman upaya untuk memahami sebenarnya apa sih yang dilakukan, dan ini bisa membentuk secara tidak langsung bagaimana orang-orang yang melakukan aktivitas pariwisata kultural itu tadi gitu. Ketika mereka sudah berpergian, kemudian apa sih yang mereka bisa dapatkan dari aktivitas. Kira-kira seperti ini teman-teman bentuk gambarannya bagaimana kemudian praktek cultural tourism itu dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini saya singkat aja ya karena supaya menggambarkan ke teman-teman kira-kira sebenarnya cultural tourism itu seperti apa. Pertanyaan, tanggapan, respon. Ada? Kalau nggak ada, silakan kalian resapi dulu. Ini namanya practice of cultural tourism. Presentasi saya hanya berhenti sampai di situ. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kemudian culture dan tourism ini tidak bisa dipisahkan. Culture dan tourism itu menjadi satu paket, karena ketika kita melakukan aktivitas wisata apapun, sebenarnya kita sudah menjadi bagian dari proses kebudayaan. Tapi kemudian secara spesifik ilmu pariwisata melihat bahwa ada satu ketertarikan dari para wisatawan untuk melakukan wisata lebih dalam mengenai kebudayaan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya tanyakan lagi. Pertanyaan, komentar? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemarin saya diingetin sama Adit dan Asti, katanya minggu depan tanggal merah ya. Jadi kelasnya akan kosong. Kita akan ketemu lagi tanggal 22. Terakhir teman-teman presentasi dengan kelompoknya Iswan dan satu lagi kelompoknya siapa yang akan presentasi? Kelompok saya Oke, berarti ada kelompoknya Asti dan kelompoknya Iswan akan presentasi di tanggal 22. Nanti kita akan mendengarkan hasil pemahaman mereka mengenai komodifikasi budaya gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Buat yang di Jogja hati-hati karena sekarang Jogja sedang tidak baik-baik saja. Kasus kelitih itu menakutkan gitu. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya dan saya percaya kesehatan mental itu penting. Kalau ada teman-teman yang merasa apapun butuh bantuan disampaikan gitu ya, jangan sampai dipendam sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman untuk Anur mau tanya silakan. Aku sebenarnya nggak mau tanya, cuman mau nanya ntar buat matkul pariwisata dan lingkungan hari Senin itu jadi sore atau pagi ya Mbak? Udah sama Mbak Rina ya? Iya sama saya. Kalau tetap sore gimana? Berapa nggak? Nggak apa-apa sih, kayaknya dia nggak temen. Tapi mungkin tidak akan lama gitu ya, karena kalian kan juga butuh cari buka puasa dan sebagainya. Kalau kita mulai sekitar jam 4 gitu, paling selesai 5:30 lah paling lama. Gitu. Kayaknya bisa mulai setengah 4, tapi susah tidak. Soalnya mata kuliahnya Bu Sida itu kadang selesainya itu jam 3. Oke. Ya, berarti kalau misalnya mungkin mulai 3:30 nggak apa-apa Iswan, jadi kita bisa mulai 3:30 gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, Senin besok ketemu
akhiri kita ketemu 2 minggu lagi ya. Kalian sehat-sehat. Pokoknya selamat berpuasa. Mudah-mudahan ya sehat selalu, gitu aja dari saya. Sampai ketemu teman-teman, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.